fisiologi sistem endokrin. Sentral dalam endokrinologi. Dengan adanya rangsang spesifik, sel pengirim sinyal akan mensintesis dan mensekresikan pembawa pesan kimia yang disebut hormon. Selanjutnya, hormon akan berdifusi ke dalam ruang ekstraseluler melalui endotel kapiler lokal dan memasuki aliran darah. Aliran darah akan menyiarkan pesan ke sel-sel yang ada di seluruh tubuh. Hormon akan diikat oleh reseptor spesifik yang terdapat di dalam maupun di permukaan sel yang memiliki respons. Fungsi hormon adalah mengatur komposisi dan volume cairan interstisial, mengatur keseimbangan energi dan metabolisme, mengatur kontraksi serat otot polos dan otot jantung, mengatur peredaran darah ke seluruh tubuh, sehingga bila hormon telah sampai pada suatu organ target, maka hormon akan merangsang terjadinya perubahan. Pada umumnya, pengaruh hormon berbeda dengan syaraf. Perubahan yang dikontrol oleh hormon biasanya merupakan perubahan yang memerlukan waktu panjang. Contohnya adalah fungsinya untuk melepaskan atau disebut juga dengan releasing hormon atau menghambat hormon stimulator atau disebut juga dengan inhibiting hormon dari hipofisis. Hormon-hormon yang dikeluarkan adalah TRH atau thyrotropin releasing hormone, yaitu hormon yang berfungsi mengatur sekresi. PIH atau prolaktin inhibiting hormone, yaitu hormon yang menghambat pengelepasan prolaktin dari hipofisis anterior. Di dalam tubuh manusia dikenal 8 jenis kelenjar endokrin yang penting, yaitu kelenjar adenohipofisis atau kelenjar hipofisis anterior, kelenjar neurohipofisis atau kelenjar hipofisis posterior, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar korteks adrenal, kelenjar medula adrenal, kelenjar gonad baik ovarium ataupun testis, dan kelenjar endokrin pankreas. Hipofisis anterior mengeluarkan 6 hormon, yaitu hormon pertumbuhan atau growth hormone atau GH atau somatotropin. Merupakan hormon utama yang bertanggung jawab mengatur pertumbuhan tubuh secara keseluruhan dan juga penting dalam metabolisme perantara. Hipofisis posterior membentuk suatu sistem neurosekretorik yang mengeluarkan antidiuretik hormon atau ADH atau vasopresin. Hormon antidiuretik atau ADH dibentuk di nukleus supraoptikus dan paraventrikular hipotalamus dan ditransport ke lobus posterior kelenjar hipofisis melalui akson neuron penghasil hormon. Hipotalamus memproduksi ADH, sedangkan kelenjar pituitari posterior pada orang dewasa beratnya lebih kurang 18 gram. Kelenjar ini terdiri atas 2 lobus, yaitu lobus folikuler. Di dalam folikel ini terdapat rongga yang berisi koloid, di mana hormon-hormon disintesa. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 jenis hormon, yaitu T3, T4, dan sedikit tiro oleh ATPase, ion klorat, dan ion sianat. Sel folikel membentuk molekul glikoprotein yang disebut tiroglobulin, yang kemudian mengalami penguraian menjadi monoiodotironin atau MIT dan diiodotironin atau DIT. Selanjutnya terjadi reaksi penggabungan antara MIT dan antagonis insulin. Di bagian posterior lobus lateralis glandula tiroid. Diameternya sekitar 5 mm dan seluruh massa kelenjarnya yang berjumlah sekitar 2-6. Atur mekanisme untuk konsentrasi kalsium dan fosfat ekstrasel melalui pengaturan reabsorpsi usus atau pengaktifan vitamin D, reabsorpsi kalsium di ginjal, dan pertukaran ion-ion antara ekstrasel. Kelenjar adrenal pada orang dewasa memiliki tinggi 3-5 cm, lebar 2-3 cm,
dan ketebalan hampir mencapai 1 cm dengan berat antara 3,5 sampai 5 gram. Tiap 80-90% darinya terdiri atas kelenjar. Bagian kecil yaitu medula adrenal terdapat pada bagian tengah berwarna coklat kemerahan. Kelenjar adrenal layaknya kelenjar tiroid terdiri dari banyak pembuluh darah dan merupakan 5% dari volume adrenal, terdiri dari sel-sel yang berbentuk kolumnar atau silindris atau piramidal dan tersusun berkelompok membentuk deretan bundar atau melengkung yang dikelilingi kapiler darah. Intinya bulat, kecil, gelap, sitoplasma mengandung granula-granula basofil dan tetes-tetes lemak yang tampak seperti vakuola. Zona ini menghasilkan hormon mineralokortikoid, di mana hormon aldosteron merupakan salah satu hormon yang paling kuat. Asam lemak bebas di plasma dan juga mengoksidasi asam lemak di dalam sel. Kortisol menghambat respon inflamasi pada reaksi alergi, di mana kortisol mengurangi jumlah eosinofil dan limfosit dalam darah atau membuat atrofi sel T dan antibodi. Pankreas merupakan organ lunak berlobus yang terletak pada dinding posterior abdomen di belakang peritoneum. Fungsinya sebagai eksokrin maupun endokrin. Bagian eksokrin dari pankreas berfungsi sebagai sel asinar pankreas yang memproduksi cairan pankreas yang disekresi melalui duktus pankreas ke dalam usus halus. Bagian endokrin dapat ditemukan dalam pulau-pulau Langerhans atau kumpulan kecil sel yang tersebar di seluruh organ. Hormon penghalang hormon pertumbuhan yang menghambat sekresi glukagon dan insulin, dan sel F yang mensekresi polipeptida pankreas, sejenis hormon pencernaan untuk fungsi yang tidak jelas yang dilepaskan setelah makan. Efek fisiologi insulin. Insulin menyediakan glukosa untuk testis dan plasenta pada saat hamil. Sintesis dan sekresi hormon progesteron dirangsang oleh LH. Hormon progesteron mengatur siklus menstruasi bersama dengan hormon estrogen dengan melalui feedback mekanisme terhadap FSH dan LH. Sekresi secara bergantian hormon-hormon ini menentukan siklus menstruasi. Pada pertengahan fase luteal, kadarnya mencapai puncak, kemudian akan menurun dan mencapai kadar paling rendah pada akhir siklus haid, testosteron atau androgen. Hormon testosteron sangat berpengaruh terhadap proses spermatogenesis atau proses pembentukan sperma dan pertumbuhan sekunder pada laki-laki. Pertumbuhan sekunder pada laki-laki ditandai dengan suara sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal. Sistem pencernaan termasuk traktus gastrointestinal dimulai dari mulut, faring, esofagus, lambung, saluran cerna pada manusia secara anatomi dapat dibagi menjadi saluran cerna atas dan saluran cerna bawah yang dipisahkan oleh ligamentum traits atau ligamentum suspensorium duodeni yang merupakan bagian duodenum pars ascendens yang berbatasan dengan jejunum. Saluran cerna dimulai dari saliva untuk memudahkan proses menelan. Saliva mengandung musin, lingua, menempati hampir sebagian besar rongga mulut dan disusun terutama oleh otot skelet. Lidah berfungsi untuk membantu mengunyah makanan dengan membolak-balikan makanan dan untuk perubahan bentuk dan ukuran tetapi tidak untuk posisi. Otot ekstrinsik berasal dari tulang atau palatum mole dan berfungsi untuk perubahan posisi lidah. Lidah dengan dasar mulut dihubungkan oleh frenulum lingualis. Pergerakan lidah untuk mencampur makanan dengan saliva menjadi massa padat disebut sebagai bolus. Lapisan atas dari lidah mempunyai banyak tonjolan yang disebut papila
yang membantu dalam pengunyahan material lembut. Selanjutnya adalah foliata atau leaf shape yang tersebar pada lipatan sisi lidah, merupakan papil yang paling sensitif. Dan filiform atau berbentuk benang atau filamen, saliva yang mengandung enzim stialin atau amilase, dan ion natrium, klorida, bikarbonat, dan kalium. Fungsi dari kelenjar saliva adalah melarutkan makanan secara kimia untuk merupakan suatu respon refleks yang dimulai dari reseptor-reseptor yang ada dalam rongga mulut, yaitu reseptor rasa, reseptor bau, dan reseptor raba akibat pengunyahan. Rangsangan kemudian diteruskan ke hipotalamus dan pusat pengatur kelenjar saliva. Faring adalah suatu kantong fibromuskuler yang bentuknya seperti corong yang menghubungkan hidung dan rongga mulut ke laring. Bentuknya besar di bagian atas dan sempit di bagian bawah, serta terletak pada bagian anterior kolom vertebra. Kantong ini mulai dari dasar tengkorak terus menyambung ke esofagus, adalah menggerakkan makanan secara cepat dari faring ke lambung melalui gerak peristaltis sehingga timbul gerakan bergelombang yang disebabkan oleh kontraksi otot pada dinding esofagus yang menyebabkan sfinkter esofagus membuka dalam waktu singkat di 3 fase, yaitu fase oral, fase faringeal, dan fase esofageal. Pada fase oral akan terjadi proses pembentukan bolus makanan yang dilaksanakan oleh gigi geligi, lidah, palatum mole, otot-otot pipi, dan saliva untuk menggiling dan membentuk bolus dengan konsistensi dan ukuran yang siap untuk ditelan. Fundus, corpus, dan pylorus. Kardiak adalah area pertemuan esofagus dan lambung atau gastroesofagus. Fundus merupakan bagian yang menonjol atau bagian proksimal bahan makanan di dalamnya, serta mencampur secara sempurna dengan getah sekret pencernaan yang dikeluarkan oleh lambung. Permukaan lambung ditandai oleh adanya peninggian atau lipatan yang dinamakan rugae. Invaginasi epitel pembatas lipatan-lipatan tersebut menembus lamina propria, membentuk alur mikroskopik yang dinamakan gastric pits atau foveola gastrica.